mengetahui, sorry. Sebentar ya, saya salah mengambil file ini sebentar. Sebentar ya. Kalau kemarin Jim Trelease menampilkan skor membaca yang ada di Indonesia, di Amerika, sekarang kita akan membahas, sudah terlihat ya, dan membahas mengenai skor membaca yang ada di Indonesia. Ya. Nah, semenjak atau fakta literasi, semenjak tahun 2020, saya membagi fakta literasi ini menjadi dua. Ya. Jadi fakta literasi berdasarkan sejarah, jadi sesuatu yang pernah terjadi, dan fakta literasi yang up to date. Untuk fakta literasi berdasarkan sejarah yang pernah dialami oleh Indonesia, ada 5 fakta literasi. Yang pertama adalah PIRLS, Progress International Reading Literacy Study. Jadi ini adalah sebuah survei yang dilakukan terhadap anak-anak kelas 4. Ya. Dan berbicara mengenai peringkat membaca, skor membaca, peringkat membaca. Indonesia menduduki ranking 62 dari 65 negara yang mengikuti skor tes membaca ini. Kemudian ada PISA, mungkin kemarin kita sudah sempat bahas juga di bukunya Jim Trelease, Progress International Student Assessment. Jadi ini mengukur kemampuan membaca anak-anak kelas 9, kalau tadi anak-anak kelas 4, ini kelas 9. Dan Indonesia menduduki studi PISA ini, Indonesia menduduki ranking ke-72 dari 79 negara. Jadi kalau melihat dua histori dari skor membaca, Indonesia berada di 5 besar dari bawah. Kemudian di tahun 2016, Kemendikbud pernah membuat sebuah survei kepada anak kelas 4 mengenai membaca, sains, dan matematika. Dan untuk kemampuan membaca itu 46,83%. Berarti masih kurang. Kemudian di tahun 2018, Badan Bahasa pernah menyelenggarakan sebuah tes untuk kemampuan baca anak-anak kelas 10. Dan ternyata anak-anak kelas 10, persentase terbesar kemampuan membacanya ada di level 3. Jadi memang bisa memahami apa yang dibaca. Tetapi untuk mengevaluasi teks secara kritis, itu baru 12,3%. Sedangkan tugas membaca kompleks ya di level 5 itu hanya 3,5%. Kemudian di tahun 2019 ada aktivitas literasi membaca atau alibaca. Jadi ini memang bukan survei baru, tetapi sistem indeks untuk mengetahui di ranking berapa sih aktivitas literasi membaca kita.
Dan ternyata Indonesia menduduki ahli baca atau aktivitas literasi membaca ini di level yang rendah. Itu 37,32% skornya. Ya. Bahkan ada 2 provinsi yang berada di level sangat rendah. Ya. Indeks ini ditentukan oleh 4 kemampuan, yaitu dimensi kecakapan yang diukur oleh buta huruf, angka buta huruf, dan lamanya masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia menempuh pendidikan. Ya. Kemudian dimensi akses, bagaimana cara mengakses informasi melalui perpustakaan, kemudian dimensi alternatif, akses terhadap informasi teknologi, dan juga dimensi budaya yang memang bisa diterjemahkan menjadi membaca. Jadi ini adalah fakta literasi yang pernah kita capai, ya, fakta sejarah. Kemudian sejak tahun 2020 kita sudah punya yang namanya raport pendidikan. Nah, untuk PISA, ya, ini adalah sebuah studi tadi internasional untuk menilai sistem pendidikan dan hasil belajar yang esensial anak-anak kelas 9, jadi kurang lebih 15 tahun, dan 3 kemampuan esensial yang diukur adalah membaca, matematika, dan sains. Dan ini diselenggarakan oleh OECD, Organization Economic Cooperation Development, jadi organisasi yang memang mengurus masalah perekonomian dan pembangunan, tetapi salah satu surveinya adalah kualitas sistem pendidikan. Jadi memang ada hubungannya antara sistem pendidikan dengan pencapaian perkembangan ekonomi dan cooperation. Dan di tahun 2022, PISA ini diikuti oleh 81 negara yang terdiri dari 37 negara OECD dan 44 negara mitra. Indonesia memang bukan anggota dari OECD, ya, tetapi sudah ikut penelitian PISA ini sejak tahun 2000, dan keikutsertaan PISA ini membuat Indonesia bisa memantau sistem pendidikan dan membandingkan dengan negara lain. Dan ini adalah hasil dari PISA Indonesia. Ya, dan ini angka yang biru adalah hasil PISA Indonesia. Ya, ada membaca, matematik, dan sains. Dan kalau lihat, kita berada di hampir lebih dari 100 poin terhadap negara-negara OECD. Kalau lihat di sini, skor PISA ini terlihat bahwa sebagian besar anak Indonesia memang belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi. Ya. Nah, semenjak 2020 kita punya raport pendidikan. Mungkin teman-teman yang di sini punya anak yang SD, kelas 5, SMP, atau SMA, itu pasti mungkin menjadi salah satu peserta dari asesmen nasional. Ya. Dan hasilnya di tahun 2021, ya, bahwa 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi. Jadi terlihat di sini bahwa memang Indonesia mengalami darurat literasi. Dan hasil ini konsisten dengan hasil PISA 20 tahun terakhir. Bahwa skor literasi membaca masih rendah, belum berubah secara signifikan di bawah rata-rata negara OECD. Bahkan hasil PISA
hasil asesmen nasional raport pendidikan 2023 belum mengalami banyak perubahan, ya. Walaupun sekolah dasar meningkat 8,11 poin, tetapi tingkat SMA, SMK, dan MA mengalami penurunan. Ya, kembali kalau melihat data-data ini masih ada siswa yang masih perlu ditingkatkan kompetensi literasi. Ini adalah fakta literasi kita bangsa Indonesia. Nah, apa itu literasi? Literasi memang bukan hanya kemampuan membaca, tapi kemampuan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan. Ya, jadi ini adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Ya. Pengembangan individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi seandainya individu tidak memiliki keterampilan literasi, tentunya akan beresiko tidak dapat berpartisipasi dalam dunia kerja atau terlibat sepenuhnya dalam kehidupan sipil dan sosial. Berbicara mengenai literasi yang terkait dengan membaca, saya mau berbagi informasi mengenai belajar membaca. Jadi ini informasi yang saya kumpulkan bahwa belajar membaca itu adalah pelajaran yang kompleks atau rumit. Mungkin teman-teman di sini merefleksi ya, bagaimana dulu belajar membaca. Apakah, atau mungkin sudah lupa, apakah memang mengalami hal kompleks atau mengalami kesulitan ketika belajar membaca? Nggak apa-apa, karena memang pelajaran membaca adalah pelajaran yang rumit atau kompleks. Bahkan belajar membaca itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kita nggak akan bisa otomatis langsung bisa membaca. Ya. Belajar membaca itu perlu perencanaan, mengajarkan bagian-bagian keterampilan dari membaca. Ya, keterampilan ini merupakan keterampilan kognitif mendasar, namun kompleks, dan menjadi landasan dari keterampilan lainnya. Bahkan keberhasilan awal dalam membaca merupakan prediktor yang kuat untuk pencapaian kemampuan di kemudian hari dalam berbagai bidang akademik lain. Jadi begitu pentingnya membaca. Bagi siswa yang memang masih dalam tahap membaca awal membaca, atau bagi mereka yang memang kesulitan, memerlukan instruksi dan intervensi yang cermat. Ya, ini fakta tentang belajar membaca yang harus diketahui oleh orang dewasa yang mungkin nanti akan mendampingi anak-anak belajar membaca, atau bahkan guru yang nanti akan mengajarkan anak belajar membaca harus mengetahui fakta ini, sehingga bisa menempatkan dirinya untuk memberikan instruksi dan intervensi yang cermat, sehingga anak-anak akan dapat belajar membaca dengan baik. Nah, berbicara mengenai membaca, yang menurut saya perlu diketahui oleh kita orang dewasa, bahwa ada sainsnya membaca. Menurut
ini relatif masih baru ya, karena 1986, padahal membaca ini kan sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Tetapi apa namanya, bukti-bukti berdasarkan penelitian itu baru muncul di 1986 ya, dengan teori yang disampaikan oleh Gah dan Tanmer ya, teori pandangan sederhana membaca ya, bahwa membaca itu ya, ketika membaca itu dengan meaning atau paham dengan arti adalah perkalian antara decoding dengan language comprehension. Jadi pemahaman bahasa. Jadi pemahaman membaca yang paham, keterampilan membaca yang paham adalah perkalian dari decoding dengan pemahaman berbahasa. Jadi kalau kita melihat ini, anak-anak ketika belajar membaca harus sudah mempunyai kemampuan berbahasa, ya, dan kemampuan untuk menggabungkan huruf-huruf menjadi suku kata dan menjadi kata. Ya. Nah, simple view of reading ini, jadi pandangan sederhana membaca ini, di tahun 2001 diperluas oleh model tali Holly-Scarborough atau Scarborough Reading Rope. Tali Scarborough ya, yang ditemukan oleh Holly-Scarborough tahun 2001. Jadi relatif masih baru ya. Jadi dia memetaforakan apa elemen-elemen untuk dapat menjadi language comprehension, pemahaman bahasa. Jadi untuk dapat memperoleh pemahaman bahasa itu harus mempunyai 5 elemen, yaitu pengetahuan latar atau background knowledge. Kita sudah bahas di bukunya Jim Trelease kemarin, menjadi salah satu manfaat dari membaca nyaring, anak akan punya background knowledge. Kemudian vocabulary, nah vocabulary ini juga kosakata adalah elemen dalam language comprehension. Kemudian struktur bahasa, verbal reasoning, kemampuan menceritakan kembali secara verbal, dan literasi knowledge. Literasi knowledge adalah salah satunya adalah teks atau buku. Itu adalah literasi knowledge. Dan ketika anak mempunyai 5 elemen ini, maka dia akan punya kemampuan berbahasa. Sedangkan 3 elemen berikutnya adalah pengenalan kata. Ya, pengenalan kata itu terdiri dari decoding, tadi penggabungan antara bunyi, huruf dengan bunyi menjadi suku kata dan menjadi kata. Kemudian phonological awareness, jadi kesadaran bunyi huruf. Ini kemarin juga sudah dibahas di bukunya Jim Trelease, salah satu elemen penting dari hasil dari membaca masih terlihat ya. Kemudian ada sight recognition, jadi mengetahui beberapa huruf, sering mengetahui beberapa huruf. Dan 2 keterampilan ini ya, tadi tali-tali tadi dipilin di language comprehension, kemudian di word recognition ini dijalin,
pilihan tali dan jalinan tali ini ya diikat menjadi kemampuan membaca. Ini adalah secara sains. Ya. Inilah yang menunjukkan bahwa memang membaca itu sulit karena harus melibatkan 8 elemen. Sedangkan membaca ini di dan ke-8 elemen ini harus dimiliki oleh seorang anak sebelum anak belajar membaca. Anak belajar membaca itu adalah di usia 6-7 tahun. Jadi 6-7 tahun anak harus sudah terpapar dengan ke-8 elemen. Kemudian masih berbicara mengenai sains membaca yang baru ditemukan di 2020 dalam bukunya Reading in the Brain, bagaimana cara otak belajar membaca. Ditemukan ya oleh Stanislav Dehaene, seorang neuroscientist, bahwa otak manusia itu tidak diprogram secara genetik untuk belajar membaca. Ya, otak manusia itu hanya diciptakan untuk merasakan, berbicara, mendengar, dan melihat. Tidak diprogram secara genetik untuk belajar membaca. Ya. Kalau berbahasa, bercakap-cakap, itu hanya perlu manusia berinteraksi atau berada di lingkungan percakapan tertentu, dia akan bisa. Ya, tetapi manusia tidak dapat belajar membaca hanya dikelilingi oleh buku-buku. Jadi ingat, membaca itu adalah buatannya manusia, bukan buatannya yang kuasa. Tetapi berbicara itu kita bisa otomatis ketika kita berinteraksi atau berada di lingkungan percakapan tertentu. Melihat ini, kita ketahui bahwa sebelum anak belajar membaca, berarti sistem pengenalan suara sudah ada. Ya, karena anak bisa mendengar. Nah, membaca itu perlu menciptakan penghubung antara penglihatan dan bahasa. Ya. Dan ketika otak kita ya diajak untuk menghubungkan apa yang dilihat dengan kemampuan berbahasa, ini struktur anatomisnya berubah. Ya. Jadi ketika mata melihat huruf-huruf, dan proses membaca akan mengubahnya menjadi proses fonologis, ucapan atau suara. Ya. Melihat ini diperlukan instruksi-instruksi yang memang mengaktifkan bagian-bagian dari otak yang sudah ada agar bisa dipergunakan untuk membaca. Kemudian berbicara mengenai membaca nyaring, mengapa membaca nyaring efektif? Nah, ini saya ambil dari buku The Read Aloud Handbook. Ya, bahwa membaca nyaring itu ditangkap menyenangkan oleh yang mendengar. Sehingga ingin dilakukan berkali-kali. Ya. Dan melihat ini, kita perlu menggunakan cara yang menyenangkan untuk menjadikan manusia membaca.
sehingga manusia akan secara sukarela mau membaca. Ya, jadi pastikan bahwa ketika kita mengajarkan anak belajar membaca harus dalam suasana yang menyenangkan. Ya, karena memang manusia adalah makhluk yang menyukai hal-hal yang menyenangkan. Ketika itu sesuatu yang menyenangkan, maka ingin dilakukan bahkan berkali-kali. Nah, ketika keahlian membaca itu, keterampilan membaca itu dilakukan berulang-ulang, maka keterampilan membacanya akan meningkat. Jadi dua fakta inilah yang terbukti menunjang mengapa membaca nyaring itu efektif. Karena membaca nyaring menyenangkan, ketika menyenangkan anak minta dibacakan berkali-kali, ketika keterampilan membaca itu dilakukan berkali-kali, maka kemampuannya akan menjadi meningkat. Nah, fakta berikutnya yang saya ingin teman-teman ketahui adalah data pilot project yang dilakukan di Kalimantan Utara. Nah, ini menunjukkan terdapatnya korelasi positif antara ketersediaan buku bacaan dan kemampuan literasi siswa. Kalau kemarin kita bahas bab 6 dari buku The Little Out Handbook yang menunjukkan bahwa keterpaparan anak dengan buku sedini mungkin ini menunjang anak-anak akan memiliki skor membaca yang lebih tinggi. Ya, dan di sini menunjukkan ya bahwa pilot project ini ketika anak-anak disediakan buku bacaan, maka kemampuan literasinya akan meningkat. Ya, terbukti dengan ketika di ruang kelas disediakan sudut baca yang berisi atau pojok baca yang berisi buku bacaan non-teks. Jadi buku di luar buku paket. Ya, kalau disediakan buku paket, maka pengenalan hurufnya 0,22 poin, tetapi ketika disediakan juga buku bacaan non-teks, yaitu buku cerita, kemampuan pengenalan hurufnya meningkat. Ya, begitu juga pemahaman membaca. Kemudian ketika guru diberikan pelatihan bagaimana menggunakan buku bacaan non-teks, salah satunya adalah membaca nyaring. Ya, guru-guru dilatih membaca nyaring, maka kemampuan mendengar meningkat, juga kemampuan membaca. Ya, di sini ini adalah kemampuan yang biru adalah guru diberikan pelatihan menggunakan buku bacaan, maka inilah peningkatan baik kemampuan mendengar maupun kemampuan membaca. Berikutnya, kalau kita melihat data-data ini, kalau ada pertanyaan kegiatan apa yang membantu masalah membaca, tentunya membaca nyaring. Apa itu membaca nyaring? Ya, coba teman-teman. Tangannya ikuti tangan saya. Segitiga. Jadi begitu ingat membaca nyaring harus ingat segitiga. Karena apa? Karena membaca nyaring ini meliputi 3 elemen. Ya, kalau lihat di gambar ini, ada orang dewasa, ada anak, ada bahan bacaan. Ada orang dewasa, ada anak, ada bahan bacaan. Jadi membaca nyaring ini adalah memang orang dewasa berbagi buku bacaan dengan anak, membacakan, dan anak-anak mendengarkan.
Hari ini izinkan saya untuk memodelkan membaca nyaring. Tapi tolong ada 3 hal yang harus dilakukan oleh teman-teman. Pertama, mengukur berapa lama saya membaca nyaring, kemudian merasakan ya, apa perasaannya pada waktu saya membaca nyaring. Dan apa yang teman-teman dapatkan dari buku yang saya bacakan. Nah, saya akan share buku yang akan saya bacakan karena memang salah satu prinsip dari membaca nyaring adalah anak-anak harus bisa melihat bukunya ya, karena memang penglihatan adalah bagian dari otak yang memang sudah ada. Jadi kita harus mempergunakan bagian-bagian otak yang sudah ada untuk anak belajar membaca. Ya. Kemudian setelah anak bisa melihat bukunya, anak juga harus bisa mendengar suara kita. Ingat, jangan lupa berapa lama diukur saya membaca nyaring, apa perasaan teman-teman ketika saya membacakan buku, dan apa yang teman-teman dapatkan dari buku yang saya baca. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Tutu si Kutu Rambut. Buku ini aslinya ukuran A4, jadi ini adalah sampul depan dan ini adalah sampul belakang. Tapi ketika kita membuka sampul depan dan sampul belakang, maka kita akan melihat ilustrasi ini. Ya. Ilustrasi anak dengan rambut panjang. Apa yang ada di atas rambut anak ini? Ya, coba ya, kita akan lihat dan apa ekspresi anak ini. Buku ini berjudul Tutu si Kutu Rambut. Jadi kalau kita melihat menghubungkan ilustrasi dengan judulnya, kita tahu bahwa ini memang betul-betul rambut dan ini adalah kutu. Buku ini diceritakan oleh Layang Maya dan diilustrasi oleh Agni Govarung. Coba ya kita lihat apa yang akan terjadi dengan rambut anak ini dan kutu yang ada di rambut anak. Aku Tutu si kutu rambut. Rambut adalah rumahku. Di mana tempat tinggal Tutu? Tubuhku kecil sekali. Seperti biji sesawi. Lihat, aku kecil bukan? Coba bandingkan ukuran Tutu dengan mata anak. Bagian yang kuning ini adalah komentar saya. Aku tak bersayap, tetapi aku merayap. Aku tak melompat, tetapi lariku cepat. Sap, sap, sap.
Saat kau mendekat, aku akan menyergap. Lalu aku menetap. Aku suka rambut bau. Aku senang rambut berantakan. Saat kau tidur, aku bertelur. Ya, malam hari anak tertidur. Saat kau makan, rambutku terasa gatal. Kira-kira bagaimana perasaan anak ini kalau kita lihat raut wajahnya? Aku punya banyak pasukan, jumlahnya ratusan. Saat kau keramas, aku jadi was-was. Apa perasaan anak ini kalau kita melihat wajahnya? Coba bandingkan dengan raut wajah di halaman sebelumnya. Bandingkan dengan ini. Pure, air menyembur. Ayo lari, selamatkan diri. Kau rajin menyisir rambut, aku mulai tersingkir. Pasukanku tumbang, telurku berguguran. Rambutku sudah bersih, aku jadi risih. Rambutmu juga wangi, aku terpaksa pergi. Menurutmu bagaimana perasaan anak ini? Lihat wajahnya. Aku Tutu si kutu rambut mencari rumah baru. Menurutmu kemana Tutu mencari rumah baru? Bisakah kau menceritakan kembali? Sudah. Berapa lama? Boleh ditulis di kolom chat apa yang didapat dan apa yang dirasakan teman-teman pada saat saya membacakan teman-teman buku. Empat menit. 4,5 menit 50, sekitar 5 menit. Oke, sekitar 5 menit ya. Kemudian apa yang teman-teman rasakan waktu saya bacakan buku? Atau apa yang didapat dari buku yang saya bacakan? Tenang, penyampaiannya itu yang terlihat. Bahagia mendengar cara membacanya, merasa ikut gatal dan jijik melihat telur kutunya, betul. Penasaran selanjutnya, tahu bagaimana cara kutu hidup, bisa merasakan suasananya, penasaran, ya penasaran ingin tahu kelanjutannya. 6 menit kita harus rajin membersihkan rambut biar tidak ada kutu. Setelah dibaca langsung disampo rambutnya. Betul, inilah yang anak-anak dapatkan.
kalau kita membacakan buku kepada mereka. Anak bisa mendapatkan pengetahuan yang ada di dalam buku. Anak merasa penasaran, ingin tahu, anak senang hanya dalam 6 menit. 5-6 menit. Itulah membacanya. Kalau menurut Jim Trilis, membaca nyaring adalah aktivitas sederhana. Ya, tinggal ambil buku, bacakan. Ya, kita memang menyisihkan waktu, tapi terbukti tadi ya, waktu yang kita sisihkan untuk membaca nyaring ini hanya 5-6 menit. Tapi memang harus dilakukan secara terus-menerus karena kita sedang membangun kebiasaan yang dapat berdampak membuat anak biasa mendengar dan menyimak, mau membaca, dan akhirnya bisa membaca. Ya, bahkan menurut McCormick, membaca teks dengan nyaring adalah aktivitas paling penting untuk membangun pengetahuan yang diperlukan untuk keberhasilan membaca. Tadi menurut sains, 8 pengetahuan yang dibutuhkan untuk membaca harus dimiliki oleh seorang anak. Nah, apa yang didengar ketika read aloud? Ya, apa yang didengar? Kosakata. Ya. Dan ketika kosakata itu kita ibaratkan masuk ke dalam tangki kosakata, ya, kalau jumlahnya sudah banyak, maka tangki kosakata itu penuh dan akhirnya membuat anak bisa membaca. Mengapa penting anak mendengar kosakata? Ya. Karena seorang manusia tidak mungkin bisa mengucapkan kata itu kalau sebelumnya dia tidak pernah mendengar kata tersebut. Apalagi membaca dan menuliskan. Nah, jadi ingat, di bukunya Jim Trilis juga sudah disampaikan bahwa pemahaman mendengar ini mendahului pemahaman membaca. Dan kemampuan anak untuk memahami kata-kata yang diucapkan merupakan awal dari membaca dan menggunakan kata-kata tersebut. Ya, dan ini ya, membaca nyaring ini merupakan stimulan terbaik untuk keterampilan mendengarkan. Nah, apa yang terlihat dari kegiatan tadi membaca nyaring? Ya, yang terlihat adalah ada orang dewasa sedang membaca, anak-anak mendengar dan menyimak, ya. Kemudian orang dewasa menuntun percakapan melalui mengajukan beberapa pertanyaan, bukan menyodorkan jawaban, ya. Sehingga anak-anak kalau kita ajukan pertanyaan, maka anak-anak akan merespons. Ini yang terlihat. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah selaras dengan komponen dari Scarborough Reading Rope, teori Scarborough, kita sedang membangun pemahaman bahasa. Ya, kita sedang membangun pengetahuan latar, kosakata, struktur bahasa. Ya, karena apa? Ketika kita membaca nyaring, kita memperkenalkan konsep, kosakata, dan konteks baru. Ya, tadi dari buku Tutu si Kutu Rambut, kita memperkenalkan konsep bagaimana hidupnya kutu di rambut. Ya, ini juga membangun pengetahuan latar yang penting untuk pemahaman. Ya, kosakata jelas bahwa apa yang saya ucapkan adalah kalimat yang terdiri dari susunan kosakata beragam dalam konteks. Ya, berbeda kalau kita menggunakan kartu. Ketika kita menggunakan
buku, maka akan terjadi pemaparan kosakata yang kaya dan beragam dalam konteks, ya. Dan saat mendengar kata-kata baru dari sebuah cerita, anak akan memahami maknanya lebih efektif daripada melalui instruksi kosakata yang terisolasi seperti menggunakan kartu kata, ya. Kemudian struktur bahasa, anak ketika kita membaca nyaring akan menemukan struktur bahasa yang kompleks dan gaya wacana yang bervariasi, dan pemahaman ini membantu memahami sintaksis, semantik dan juga alur bahasa, ya. Kemudian pengenalan kata terjadi, ya, ada decoding karena saat kita membaca nyaring kita memodelkan strategi decoding, ya, menunjukkan cara melafalkan kata, mengenali pola fonetik, ya, dan instruksi eksplisit ini membantu mengembangkan keterampilan pengenalan kata, ya, dan juga pengenalan penglihatan, ya. Jadi paparan teks yang dibaca nyaring secara berkala meningkatkan keakraban dengan kata-kata berfrekuensi tinggi, jadi kata-kata yang sering dipergunakan dan kata-kata yang terlihat, ya. Dan saat anak-anak mendengar kata-kata dalam konteks, menjadi lebih mungkin untuk mengenalinya dalam bacaan. Dan juga otomatisasi, ya, karena mendengar bacaan lancar selama membaca nyaring membantu siswa mengembangkan rasa ritme, frasa, dan ekspresi, ya, yang dapat mengarah pada peningkatan otomatisasi saat mereka membaca secara mandiri. Kemudian pemahaman bahasa lain adalah inferensi. Saat membaca nyaring, orang dewasa memodelkan cara membuat kesimpulan dan menarik hubungan antara berbagai elemen teks, dan ini mendorong pemikiran kritis dan pemahaman yang lebih dalam, dan juga keterampilan naratif, ya, membangun karakter, latar, alur, tema selama dan setelah membaca nyaring, membantu anak lebih memahami struktur naratif yang menumbuhkan keterampilan pemahaman. Di samping itu juga akan terjadi kolaborasi alur, ya, menggabungkan pengenalan kata, pemahaman bahasa secara efektif melalui membaca nyaring, dan juga mengembangkan keterampilan membaca yang kuat. Karena apa? Karena ketika membaca nyaring ada keterlibatan, ya, sehingga membuat anak tetap tertarik pada teks, mendorong membuat hubungan, koneksi dengan pengalaman mereka sendiri dan pengetahuan sebelumnya yang meningkatkan pemahaman dan berpikir kritis. Ya, membaca nyaring dapat mendorong diskusi terarah tentang makna, tema, dan implikasi teks yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengartikulasikan pemahaman mereka. Dan juga interaksi sosial, ya, karena mendengarkan dan mendiskusikan saat membaca nyaring menumbuhkan interaksi sosial yang selanjutnya meningkatkan pemahaman bahasa dan keterampilan berpikir kritis. Inilah, ya, membaca nyaring, ya, selaras dengan sains dari membaca, yaitu Scarborough Reading dan juga sains dari reading in the brain, karena kita mengaktifkan, membangun hubungan antara apa yang dilihat dengan apa yang didengar, sehingga jalinan atau sinapse serabut otak ini yang diperkuat dengan membaca, ya, yang dipergunakan untuk membaca. Ya, kalau berbicara manfaat membaca nyaring, selain tadi secara secara pedagogik, ya, secara sosial, membangun keterampilan sosial, secara psikologis dan juga secara neurologis, itu ada di kegiatan membacanya.
Ya, membaca nyaring adalah stimulan berkualitas untuk menghubungkan apa yang dilihat dengan apa yang didengar, ya, apalagi kalau itu dilakukan di 6 tahun pertama, ya, karena ini adalah masa anak-anak belajar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan waktu-waktu yang lain, ya, sehingga sejak lahir kita sudah membangun koneksi penting di otak. Ya, koneksi ini merupakan hasil langsung dari stimulasi yang diterima anak melalui pengalaman awal, membentuk dasar, dan semua pembelajaran dan kemampuan intelektual di masa depan. Ya, secara pendidikan tadi sudah jelas 8 elemen yang dibutuhkan anak untuk membaca ada ketika kita membaca nyaring, dan ini merangsang banyak indera secara bersamaan, ya, dan juga membantu mempelajari informasi umum tentang pengetahuan latar yang memudahkan mereka untuk mempelajari mata pelajaran baru sehingga mereka ketika mereka tiba di sekolah. Ya, dan juga meningkatkan rentang perhatian dan konsentrasi. Ya, secara pedagogis tadi penasaran, memicu rasa ingin tahu karena terlibat dengan tokoh, alur tempat dan waktu, dan juga memuaskan keingintahuan. Ya, di samping memicu kreativitas dan imajinasi. Bahkan seorang anak kecil, ya, sejak bayi atau di usia 2-3 tahun, ketika dibacakan buku, anak-anak tidak merasa bahwa dia sedang belajar. Padahal dia sedang belajar. Jadi tidak ada tekanan psikologis, bahkan mampu menyalurkan energi fisiknya ketika duduk membaca buku. Ya. Bahkan anak-anak yang dibacakan nyaring oleh orang tua atau pengasuh dengan kasih, ya, penuh kasih, akan tumbuh kepercayaan dirinya, kemandiriannya, dan memiliki kenangan indah mengenai kegiatan membaca, dan mau meluangkan waktu untuk membaca, dan memperlakukan membaca sebagai petualangan yang mengasihkan, bukan tugas yang mengganggu. Dan secara sosial, anak yang siap, anak yang dibacakan buku adalah anak yang siap untuk belajar membaca. Ya, 8 elemen sudah terpapar, dan meningkat kepercayaan dirinya, juga status sosial di antara atau image dirinya di antara teman-temannya meningkat. Bahkan di usia muda, kalau kita sering membacakan buku, anak akan memiliki kesadaran sosial, tahu siapa bisa melakukan apa. Jadi mampu meregulasi diri dan juga adaptif. Dan salah satu yang amat sangat muncul ketika kita membaca, kita rutin membaca nyaring ini adalah empati. Ya, karena anak akan belajar apa yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam buku sehingga dia empati. Ya, tadi mampu self-regulation, ya, dan juga self-awareness. Ini adalah bagian-bagian dari emotional intelligence. Ya, jadi anak tidak hanya tumbuh secara kognitif sehingga intelijen kognitifnya meningkat, tetapi juga emosional intelijennya meningkat. Dan apa bonusnya kalau kita membacanya? Kita menjadi lebih dekat dengan anak. Ya, kalau itu dilakukan oleh orang tua, kita menjadi lebih dekat dengan siswa kalau itu dilakukan oleh guru. Dan juga anak ketika kita membaca nyaring, anak akan melihat orang tuanya membaca. Anak akan melihat gurunya membaca. Sehingga terbangunlah keteladanan melalui reading role model, keteladanan membaca. Nah, tidak ada keajaiban jika hanya membacakan untuk anak-anak. Keajaiban akan datang saat kita melibatkan anak dengan media cetak dan interaksi
dengan media cetak inilah yang membantu anak-anak menjadi pembaca. Ya. Bagaimana bentuk dari interaksi ketika kita membaca nyaring adalah melalui membaca dialogis. Ya, jadi berinteraksi, tanya jawab, ya, karena ini akan menjadi cara menyenangkan untuk berbagi buku dengan siswa atau anak. Nah, apa teknis membaca nyaring? Pertama, kita harus melakukan persiapan. Setelah persiapan kita lakukan, kita masuk ke tahapan sebelum membaca nyaring, selama membaca nyaring, dan sesudah membaca nyaring. 3 langkah persiapan yang bisa kita lakukan saat kita membaca nyaring adalah merencanakan kegiatan. Apa saja yang harus direncanakan? Yaitu mempertimbangkan usia anak, jumlah anak, tempat membaca nyaring, dan juga durasi membacanya. Kemudian memilih bacaan, pilih bahan bacaan, bisa buku, artikel, puisi, sesuai dengan jenjang membaca anak. Ya. Dan pastikan kita memilih tema yang sekat dengan anak, dan juga kita mengetahui genre dari buku yang kita bacakan. Nah, setelah itu, langkah ketiga adalah membaca terlebih dahulu buku yang akan kita bacakan atau prabaca. Bahkan membuat kajian teks sederhana. Jadi mereview dulu. Nah, kalau sudah lancar, nanti kita akan mereviewnya di otak kita, gitu ya. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui jalannya cerita, untuk mengetahui letaknya tanda baca, sehingga kita bisa mengatur intonasi, irama, dan tempo suara ketika kita membacakan buku. Kemudian menentukan kapan harus jeda atau berhenti untuk mengajukan pertanyaan, ya, dan siapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan diskusi. Ya, mungkin bisa melakukan prediksi, koneksi, ya, dengan hal-hal tertentu untuk pemahaman. Apa itu perjenjangan buku? Perjenjangan buku pada dasarnya adalah pemadu padanan antara buku dengan pembaca sasaran. Ya, sesuai dengan tahap kemampuan membaca. Sejak 2022, Juni 2022, Indonesia punya perjenjangan buku. Ya, punya leveling book. Jadi mulai dari A sampai E. Ya. Dan di setiap jenjang ada perkiraan usianya. Ya, rentang usianya. Ya, pada saat menyebutkan jenjang. Tetapi ya, bukan acuan utama dari perjenjangan buku. Acuan utamanya adalah kemampuan membaca. Ini jenjang A, pembaca dini sejak lahir sampai kelas 1 kurang lebih. Nah, di sini diharapkan bahwa anak-anak menguasai prasyarat untuk membaca, literasi dini tadi. Kemudian mampu mempelajari gerak membaca dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri tergantung bahasanya, dan tatanan membaca, mengidentifikasi huruf-huruf dan abjad, dan juga belajar kata dari kata-kata yang sering didengar atau sering dilihat. B1 pembaca awal kelas 1 dan kelas 2 mulai belajar membaca, mampu membunyikan kata-kata dan melengkapi pembelajaran dengan nama-nama bunyi huruf, dan juga ini masuk ke dalam tahap belajar membaca. B2
Diharapkan di level ini, di jenjang ini, anak lebih lancar dalam mengulangi tiap-tiap kata dan keahlian baca lainnya, dan juga membaca belum digunakan secara efektif dalam pelajaran, masih pada tahap belajar membaca. B3, pembaca awal, setara dengan usia 8-10 tahun, 8 sampai kelas 10, ya, mampu memperoleh informasi dari media cetak, dan ini masih berada di tahap belajar membaca. Tahap membaca untuk belajar. Berbeda dengan A, B1 dan B2. Semenjana C, mampu membaca teks secara lancar berbentuk paragraf dalam satu wacana. D, madya usia 13-15 mampu memahami beragam teks dengan tingkat kesulitan menengah. Jenjang E, jenjang mahir, mampu membaca secara analitis, kritis, berbagai sumber bacaan untuk mensintesis pemikiran secara lebih baik. Jadi ingat, berbicara mengenai perjenjangan buku, kita harus mengetahui tahap belajar membaca ada di jenjang mana. Kemudian tahap membaca untuk belajar mulai dari jenjang yang mana. Ya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang mempengaruhi kriteria perjenjangan buku. Yang pertama adalah pilihan kata. Apakah menggunakan kata umum atau sudah menggunakan kata khusus. Ini menentukan jenjang buku tersebut. Ya, kemudian kosakata, ejaan atau tulisan, jumlah kata per kalimat, jumlah kalimat per halaman, jumlah kalimat per paragraf, ilustrasi, materi atau kontennya, genre-nya apa, kemudian bentuk dan ukuran buku, dan juga jumlah atau ketebalan halaman. Nih, di pembaca dini adalah pembaca yang baru pertama kali membaca sehingga memerlukan perancah, ya, atau scaffolding untuk mendampingi anak belajar membaca. Di pembaca awal masih perlu juga perancah dan mampu membaca teks berupa kata atau frasa dengan kombinasi bunyi huruf, klausa, dan kalimat sederhana. Semenjana, jenjang membaca yang mampu membaca teks secara lancar dalam bentuk paragraf dalam satu wacana. Ya. Kemudian pembaca madya, jenjang membaca yang mampu memahami beragam teks dengan tingkat kesulitan menengah. Sedangkan pembaca mahir di atas 16 tahun, jenjang pembaca yang memang mampu membaca secara analitis dan kritis berbagai sumber bacaan untuk mensintesis pemikiran secara lebih baik. Nah, ini perjenjangan buku, ya. Jadi melibatkan jenis kata, tanda baca, huruf kapital, kalimat, paragraf. Ini di sini ada berbagai jenjang. Nah, ini adalah contoh buku jenjang A. Yang sini adalah buku konsep, yang sini adalah buku cerita bergambar. Jadi di jenjang A banyak diperkenalkan dengan buku konsep, tetapi sudah mulai diperkenalkan dengan buku cerita bergambar. Ya, buku cerita bergambar jenjang A, saya selalu menyebutnya short picture book. Kalau yang jenjang B adalah long picture book. Ya. Nah, buku konsep ya dimaksudkan untuk mengajarkan anak konsep-konsep dasar seperti abjad, angka, warna, lawan kata, waktu, atau ukuran. Ya. Dan di dua buku ini terdapat pengulangan, ya, untuk membantu anak berpindah dari tingkat pengetahuan yang lebih dalam dari yang belum pernah didengar menjadi terdengar familiar dan kaitannya hingga dikenal. Inilah buku jenjang A. Ini buku jenjang B, masih picture book, jenjang B1,
kemudian jenjang B2, dan jenjang B3. Kesemuanya masih menggunakan buku cerita bergambar. Ya, walaupun ada yang panjang secara kalimat, ada yang banyak secara jumlah kalimat, jumlah kata. Ini menentukan jenjang membaca. Ini jenjang C, ya. Masih banyak teks, tetapi ada ilustrasinya. Dan ilustrasi ini biasanya membantu anak untuk memahami apa yang dibaca. Kemudian jenjang D, novel remaja. Kemudian jenjang E, F adalah novel-novel yang lebih tebal dibandingkan dengan jenjang D. Nah, gunakan tujuan membaca nyaring. Ini adalah tujuannya. Ya, jenjang A terbagi dari 3, 0, 2, 4, 2 sampai 3 tahun, 4 sampai 7 tahun. Nih, tujuan membaca nyaring adalah mendorong proses bersuara dan ucapan. Ya. Membangun keterampilan bahasa lisan, mengenali kosakata, pura-pura membaca, dan literasi dini. Membaca awal, tujuan membaca nyaring adalah untuk mengenalkan kata-kata, pengenalan huruf, pencocokan huruf, baca teks sederhana, dan menghubungkan teks. Semenjana, menghubungkan teks, meningkatkan kelancaran dan kompleksitas. Madya, baca dengan refleksi analitis krisis. Dan E, baca untuk membentuk opini. Nah, untuk lebih memahami apa yang ada di dalam buku, kami memperkenalkan elemen cerita fiksi yang ada ditemukan teman-teman di banyak buku cerita anak saat ini. Jadi ada tokoh, ada setting. Setting adalah tempat di mana cerita ya, terjadi. Kemudian tema, ya. Kemudian alur. Tema adalah pesan yang akan disampaikan oleh penulis. Model alur buku cerita anak adalah seperti ini. Ya, ada kegiatan awal, ada kegiatan setelah, dan ada kegiatan akhir. Ya. Dan kegiatan awal adalah menjelaskan latar cerita, menerangkan siapa tokohnya yang memegang peranan penting dari alur, dan juga masalah yang dihadapi. Bagian tengah adalah masalah atau konflik yang terus berkembang dan memuncak. Bagian akhir, sang tokoh akhirnya menyelesaikan masalah. Untuk bisa membuat KTS ini tentunya awali harus belajar dulu. Ya. Kami sudah genre fiksi, fiksi bisa fabel, fiksi realistis atau non fiksi. Nah, ini adalah template kajian teks sederhana. Nanti teman-teman akan dibagikan sehingga teman-teman bisa memilih satu buku dan membuat kajian teks sederhana. Karena kita sedang read aloud, maka kita akan fokus ke tinjauan kosakata dan pertanyaan-pertanyaan persiapan untuk membaca nyaring. Kosakata, ya, diperlukan, di sini dituliskan bahwa tulis kosakata sulit atau kosakata baru yang anak-anak tidak ketahui. Sehingga ketika kita membaca nyaring, kita bisa mendiskusikan maknanya atau sekedar memberitahu definisi yang singkat dan ramah anak. Ya, pengajaran kata yang eksplisit memungkinkan anak atau siswa mengakses bahasa dan wacana akademis dan memfasilitasi pemahaman mereka terhadap teks yang semakin populer. 2 kolom diajukan pertanyaan yang harus diisi. Yang pertama adalah pertanyaan tentang buku. Nah, jadi pertanyaan yang jawabannya ada di dalam buku. Nah, sebagai contoh, apa yang kamu lihat, apa namanya, apa yang dilakukan tokoh ini, apa yang sedang dilakukan orang tua itu, apa.
Apakah ada pertanyaan di halaman buku? Terus ya. Kemudian kita perlu mengembangkan pendapat anak. Sehingga perlu ditanyakan. Ya, pertanyaan yang jawabannya tidak ada di dalam buku. Seperti menggunakan kata menurutmu. Menurutmu bagaimana perasaan tokoh ini? Apakah ini mengingatkanmu pada sesuatu? Ya, ini beberapa contoh dari pertanyaan di luar buku. Pastikan bahwa kita menghindari pertanyaan terbuka. Ya, kita akan menggunakan senantiasa pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Nah, ingat tujuan utama mengajukan pertanyaan agar anak tetap berbicara dan tercipta komunikasi. Inilah yang disebut membaca nyaring. Dan membaca dialogis. Dasar dari membaca dialogis adalah percakapan tentang sebuah buku. Ya, mulai dengan pertanyaan pemantik, ya, tanya jawab, dan memberikan waktu minimal 5 detik kepada anak untuk merespons atau respon secara verbal dan nonverbal. Ketika anak-anak secara teratur mengulang, mengoreksi, memperluas penggunaan bahasa di sekitar mereka, maka keterampilan bahasa anak akan meningkat dan literasi. Nah, bagaimana kita menuntun tanya jawab? Perlu membangkitkan minat anak sebelum membaca, menghidupkan buku, melakukan koneksi, ya, prediksi atau mempertanyakan. Ini adalah kunci dari ketika kita sebelum, setelah, dan sesudah membaca nyaring. Ya. Kemudian gunakan intonasi, irama, tempo, suara dalam membaca nyaring. Karena ketika kita membaca nyaring, kita membuat kisah cerita dalam kisah cerita dan diri yang terhubung. Ya, kita sedang cerita membuat cerita menjadi hidup, membangkitkan ikatan akan pengalaman atau perenungan tertentu, dan juga membantu mengusut perhatian, termasuk di dalamnya terbantu untuk memahami. Nah, sebelum membaca nyaring, baca identitas buku, ada judul, ada penulis, ada ilustrator, tunjukkan sampul buku, lalu judul menceritakan tentang apa buku ini, kemudian penulis, orang yang menulis buku, kemudian ilustrator, orang yang menjadi gambar, membuat gambar untuk buku, gambar menampilkan isi cerita. Betul. Intip menggunakan sesuatu sebelum membuka buku, ya, kemudian membantu memahami buku lain, mempersiapkan, ya, membantu memahami buku-buku baru, mengajarkan bagaimana menggunakan isyarat visual untuk membuat cerita di hadapan mereka, dan perlu prediksi atau koneksi. Nanti bisa dirasakan. Ya, ini sebagai contoh ketika ada cover depan sebuah buku yang berjudul Saat Hujan Tiba, menurutmu, ya ini di covernya, apa perasaan anak itu kalau melihat wajah anak? Nah, selama membaca nyaring, berhenti dan jeda untuk mengajukan pertanyaan, ya. Kemudian scaffolding, ya, bisa menunjuk, menghubungkan atau mengenalkan kosakata baru atau kosakata sulit. Nah, membaca dialogis harus interaktif, ya. Caranya adalah memantik pertanyaan, menunggu respons anak, siswa akan memberi tanggapan pada respons itu, dan juga memantau anak atau siswa pengulangan. Anak atau siswa menjadi lebih mahir dalam mengekspresi diri dan percaya diri dan pandai bicara yang
pada akhirnya meningkatkan kelancaran membaca secara keseluruhan. Nah, ketika kita membaca nyaring, kita boleh memodelkan proses pemahaman cerita dalam kegiatan membaca nyaring. Ya, dan juga meminta anak untuk mengatakan dengan nyaring apa yang mereka pikirkan ketika mereka membaca dan menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru atau siswa. Ini sebagai salah satu contoh, ada gambar picture book seperti ini, maka saya akan mencontohkan bagaimana cara membaca agar kelihatan gembira dan riang. Ya, jadi saya akan menggunakan kalimat, tapi kalimatnya tidak terlalu kompleks, ya, untuk di halaman seperti ini. Ya, jadi di halaman ini dituliskan bagaimana asiknya asiknya Olin menerima uang. Dia langsung berpikir akan membelikan barang-barang yang diinginkan. Ya. Ini contohnya saya meletakkan post-it nih, seolah-olah post-it di sini dan di tempat-tempat di mana saya akan berinteraksi. Ini di mana, mengapa. Nah, sesudah membaca nyaring, minta anak-anak untuk memberikan pendapat mereka tentang tokoh. Menurutmu, apa yang diinginkan tokoh? Mengapa? Minta siswa menjelaskan perubahan perasaan tokoh dengan mengamati ilustrasi yang ada di dalam cerita. Tunjuk ilustrasi atau gambar tokoh pada halaman tertentu dan ajukan pertanyaan. Bagaimana perasaan tokoh? Mengapa? Yang terakhir, minta siswa untuk menceritakan kembali. Nih. Nah, untuk besok kita akan melakukan praktik membaca nyaring. Ya, pertama adalah pilih satu judul buku, buat kajian teks sederhana, kemudian merencanakan kegiatan membaca nyaring dan membaca nyaring. Ini akhir dari paparan saya. Terima kasih. Sekarang saatnya teman-teman bertanya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosi. Penjelasan yang cukup mendetail tentang mengapa di Indonesia dibutuhkan bacakan nyaring, kemudian tahapan dan teknis dari proses membacakan nyaring. Saya sudah menangkap beberapa pertanyaan yang muncul di room chat. Ini di luar dari bayangan saya membayangkan pertanyaan akan muncul setelah pemaparan materi, tetapi di tengah-tengah materi berlangsung, para peserta sudah antusias bertanya. Saya mau baca dulu dari Ibu Sri, salah satu relawan perpustakaan di TBM di Murti, Pekalongan. Ya, sekalipun tadi beberapa slide Ibu seperti menjawab pertanyaan ini, tapi mungkin perlu ditegaskan kembali ke Ibu Sri. Ya. Pertanyaannya, membaca nyaring apakah hanya untuk tingkat anak-anak yang belum bisa membaca? Jadi kalau kita berbicara membaca nyaring, tadi ada urutan-urutannya. Kita harus melihat dulu anak berada di level membaca yang seperti apa, ya, jenjang membaca yang seperti apa. Ya, kalau itu di level katakanlah anak-anak SMP, membaca nyaring tujuannya adalah tentu bukan untuk membunyikan huruf, tetapi untuk membiasakan anak menggunakan membaca untuk belajar. Jadi kepahaman yang akan terjadi, yang akan kita dorong. Di samping tentunya motivasi anak untuk membaca. Jadi itu. Jadi beberapa jenjang membaca itu ada tujuan dari membacanya. Semoga terjawab. Oke, baik. Kalau misalkan mau ditanggapi langsung sama Ibu Sri, disilakan dari jawaban tadi. Cukup ya. Kita ke Kayuli, yang nikah di Medan. Ibu izin bertanya, baca nyaring kan menggunakan audio.
pendengaran. Selama ini saya mengimplementasikan kepada siswa tuli di sekolah dengan diterjemahkan ke dalam isyarat, verbal dan isyarat, Bisindo. Apakah konsep ini termaksud read aloud atau tidak? Yang saya perkenalkan untuk guru-guru di apa namanya anak-anak gangguan pendengaran adalah tetap menggunakan buku sama seperti yang dituliskan oleh Kak Yuli, kemudian memang menggunakan buku isyarat. Karena ini lebih kontekstual, karena anak akan tahu ya apa yang ada di dalam teks, selain juga mengajarkan anak belajar membaca. Jadi, pemahaman kan dari bahasa isyarat, tetapi kontekstual pemahaman akan terbangun ketika anak melihat gambarnya apa yang ada di dalam buku. Jadi ini memang benar-benar cara strategis untuk menambahkan jumlah kosakata yang dimiliki anak yang punya gangguan pendengaran. Oke, berarti Ibu sangat memungkinkan Sangat, Bisindo dilakukan dengan ada tampilan iya, layar gitu ya. iya, Oke. dengan gambar yang ada di dalam buku, Kalau pertanyaannya teks yang apakah ada itu di dalam, termasuk, kalau pertanyaannya termasuk apakah read itu aloud. termasuk, ya berarti termasuk ya. Iya, termasuk read aloud. Betul, karena memang teman-teman tuli Ya, memang di sekolah luar biasa itu paling banyak hari-hari ini dilakukan oleh teman-teman TBM untuk memberikan baca yes. nyaring dalam bentuk dengan model seperti itu. Ya, Oke, oke, good. menarik, menarik. Oke, kita ke Kariski. Kariski ini sebenarnya ada dua pertanyaan. Saya mau baca di bagian atas dulu. Apakah bila membacakan buku ke murid 1 sampai 3 kali saja per minggu, tidak setiap hari, tetap bisa mendapat cukup manfaat bagi anak? Bisa. Bisa. Idealnya memang setiap hari. Tapi saya tahu bagaimana sekolah 1 sampai 3 kali lah, 3 kali seminggu itu sangat-sangat bermanfaat. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua Kariski ini, saya tidak memahami apakah mungkin ya yang dia maksud adalah kalau jenjang membaca anak berbeda, semisal usia 3 sampai atau 5, 3 sampai 10 atau 5 sampai 12 tahun bagaimana? Apakah dibentuk bergabung dalam Nah, satu ruangan atau harus jadi gini, diklasifikasikan? kan tadi kita punya jenjang A, jenjang B, jenjang B1, B2, B3. Nah, jenjang secara prinsip gini, anak bisa ingat ya kalau membaca nyaring segitiga, kontrol ada di orang dewasa. Hmm. Sehingga anak itu masih bisa dibacakan ya, bukan membaca sendiri, dibacakan buku yang satu level di atas jenjang membacanya. Sehingga kalau katakanlah anak usia 3 sampai 10 tahun, ya 3 sampai 10 tahun berarti dia berada di jenjang A dan B1, B2, B3. Gitu kan ya? Sehingga anak yang di usia jenjang A masih kita bisa bacakan buku jenjang B1. Tetapi tidak sebaliknya. Jadi anak yang katakanlah anak di jenjang B2 kita bacakan buku di jenjang B1. Biasanya anaknya akan bosan. Tetapi kalau 5 sampai 12 tahun itu berarti sudah ada di jenjang A, jenjang B1, B2 dan B3. Nah, ini agak sulit kalau kita menggunakan katakanlah untuk anak yang di jenjang A yang usia antara 0 sampai 7 tahun tetapi menggunakan buku anak-anak di B3. Karena B3 itu kan kalimatnya sudah panjang. Sehingga konsentrasi anak akan terganggu. Baik, terima kasih Bu Rosi. Teman-teman perlu juga mengidentifikasi buku-buku tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Rosi. Yes. Kalau teman-teman menerima 1.000 buku dari Perpusnas ya, atau mungkin membeli sendiri bukunya, teman-teman bisa Pastikan membedakan. kita tahu bukunya cocoknya untuk jenjang apa. Dengan memperhatikan tadi pemilihan kata, jumlah
kata dalam kalimat, kemudian jumlah kalimat di dalam satu halaman buku itu juga menentukan dia masuk ke jenjang yang mana. Tapi ada satu kasus Ibu, saya temukan anak yang di usia 16 tahun ketika dibacakan buku itu atau diberikan buku itu, dia tidak punya kemampuan yang diharapkan dari kalau tabel yang Ibu jelaskan itu. Apakah memungkinkan ini Ya. kita Jadi kan lakukan gini, diturunkan gitu bacaannya? perjenjangan buku ini nggak kaku. Kita Oke. harus melihat tadi kemampuan baca. Kalau anak yang 16 tahun kemampuan bacanya belum pembaca mahir, harusnya kan sudah pembaca mahir, ya kita harus menggunakan buku yang sesuai dengan kemampuan bacanya. Baik, baik. Ukuran bukan bukan jadi anu ya patokannya. Oke. Oke, sebelum saya ke Kak Cici di Tasik, saya mau ke Kak Dinda. Kak Dinda hanya ingin mengkonfirmasi pengetahuannya. Ibu, saya hanya memastikan. Berarti pertanyaan-pertanyaan ini tadi Ibu menjelaskan di saat membaca mengajak anak berinteraksi. Diberikan pada saat membaca buku ya. Jadi kita ngobrol dengan anak sambil baca dan bukannya di akhir cerita setelah tuntas membaca. Iya, enggak. Kalau di akhir cerita namanya apa Bu? Mengajak atau memberikan pertanyaan itu. Namanya bukan dialog. Sedangkan dialog itu kan gini, mengapa harus di sela-sela? Karena ketika kita harus mengajarkan anak bahwa selama kita membaca, itu kita berpikir. Jadi bukan selesai. Jadi selama di sini harus berpikir. Sehingga dia ketika kita memantik pertanyaan, kan kita mendorong anak untuk berpikir di setiap kali dia membaca. Nah, ini harus dibiasakan. Pembiasaannya dari situ. Oke, baik. Bisa ditangkap poinnya. Silakan ke Kak Cici. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya yang untuk buku berikutnya. Suaranya kecil sekali. Bisa mungkin lebih rapat Iya, kayak ya. nggak dengar. Saya nggak dengar. Ya, kayaknya menggunakan earphone. Mungkin bisa lebih didekatkan ke mic-nya. Gini. Ya Ibu, terima kasih atas Nggak dengar Kak penjelasannya Cici. tentang buku berjenjang. Eh, Kebetulan di 1000 buku itu kan ada yang ada namanya level 1 yang kayak gini, level 1, level 2. Ini Apakah bukunya itu siapa? sama untuk misalnya level 1 untuk kelas 1? Apa begitu atau Enggak. Ini bukunya terbitan mana? ini Bisa dibaca dari penerbitnya. ini yang dari 1000, yang dari 1000 perpustakaan buku. Kementerian. Ya, yang dari 1000 buku. Iya, Tulisannya adalah level 1. iya level 1, level 2 sampai level 4 itu ada. Cuman kalau untuk level 1 kayaknya hampir sama untuk jenjang A kayaknya. Soalnya hanya berbentuk Iya, iya. gambar dan Satu tulisan. gambar dan apa namanya Tulisan kalimat sedikit. pendek atau Iya, bahkan teks gitu kali ya. iya. Nah, yang perlu diketahui tadi perjenjangan buku yang saya tampilkan adalah perjenjangan buku yang dibuat oleh Kemendikbudristek, Pusat Perbukuan, tahun 2022. Saya nggak tahu buku yang dipegang oleh Kak Cici, buku terbitan tahun berapa. Karena mungkin pelevelannya belum seperti pelevelan yang saya tampilkan. Bahkan nanti kalau Kak Cici akses ke Let's Read, Let's Read juga punya perjenjangan bukunya sendiri. Karena Let's Read nggak bisa mengikuti perjenjangan bukunya Kemendikbud, karena Let's Read adalah sebuah platform yang memang tidak hanya dipergunakan di Indonesia, tetapi di negara-negara lain. Tetapi secara prinsip, tadi saya sampaikan bahwa pelevelan buku itu adalah penjodohan buku dengan kemampuan baca anak.
Itu yang harus kita pegang. Dan sifatnya tidak rigid, tidak kaku. Tetap yang menjadi fokus adalah kemampuan baca anak. Itu sih. Oke, menarik nih. Karena saya belum memperhatikan secara mendetail buku-buku yang dari 1000 buku. buku. 1000 Tapi saya buku. mendengar ada beberapa memang yang Yes, betul. dari itu kerjasama dengan India. Ada beberapa Ya, buku yang betul. saya lihat mungkin berbeda konteksnya. Oke, Ya. sebelum uh, ke room chat ada satu yang raise hand, Pak Amrul Muhajir. Silakan Pak. Pak Amrul Muhajir, nyalakan mikrofonnya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Jadi tadi waktu paparan presentasinya sudah sangat jelas bagaimana mulai dari cara membaca, manfaat hingga tujuan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, ketika di suatu instansi atau sekolah belum melakukan kegiatan membaca nyaring, nah langkah-langkah apa saja yang paling efektif untuk memulai tahapan membaca nyaring itu agar Ya. dapat meningkatkan literasi dan Ya. lebih efektif untuk membaca nyaringnya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Pertama, yang harus dilatih adalah guru. Guru harus menjadi pembaca aktif. Ya. Guru harus mengetahui apa yang ada di dalam buku cerita anak. Itu nomor 1. Ya. Dan tadi materi saya bagaimana elemen cerita, kemudian alur cerita, kemudian bagaimana pertanyaan-pertanyaan dibuat. Ini yang harus, pengetahuan ini yang harus diajarkan kepada guru. Jadi pertama adalah guru harus menjadi pembaca aktif. Ketika guru pembaca aktif, dia akan bisa melakukan dialog menggunakan buku tersebut. Karena ketika kita berdialog, kita mengajukan pertanyaan dan memberi kesempatan kepada anak untuk berpikir, ya, kemudian menambahkan deskripsi dari jawaban anak sehingga anak-anak bisa mengelaborasi jawabannya. Inilah yang membuat anak-anak kemampuan berpikirnya meningkat dan menjadi lebih kritis. Itu kuncinya ada di situ. Kalau cara membaca mungkin dengan intonasi, ekspresi, tempo, ini guru bisa belajar dari YouTube. Sudah banyak YouTube membaca nyaring. Tetapi kemampuan bertanya tidak akan mungkin terjadi kalau guru tidak sebagai pembaca aktif. Jadi tadi nanti bagaimana mengkaji, menentukan pertanyaan, itu yang harus diajarkan kepada guru. Termasuk juga kemampuan membaca intonasi kalimatnya ya. Itu bisa dilatih, Kak. Dan itu disebut sebagai guru pembaca aktif ya. Pembaca aktif adalah guru yang mampu menemukan pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa ditanyakan kepada siswa sehingga siswa bisa berpikir. Ya. Jadi lebih kritis. Itu kuncinya ada di situ. Dialog tadi. Thinkingnya muncul ya. Ya, dialog menggunakan buku bacaan itu membantu siswa menjadi kritis. Menarik. Baik, kita ke room chat lagi. Ada dari Kak Nurul Mulia. Ini menarik pertanyaannya. Karena saya baru mendapat pertanyaan ini di setiap kegiatan. Izin bertanya Bu, metode baca nyaring di usia 13-15 tahun setelah kita baca buku novel. Ini pilihan bukunya Bu, buku novel tersebut. Novel. Itu kita baca ke siswa seluruh isi buku, apa ringkasan buku saja. Jadi gini, tentunya tidak semua.
kita bisa pilih bab tertentu yang memang paham, yang memang memahami. Tetapi sebelumnya guru tadi kembali guru harus sebagai pembaca aktif. Sehingga walaupun kita baca di bab 2 katakanlah, tapi kita sudah tahu ini tokohnya tuh seperti apa. Ya, alurnya akan seperti apa. Itu membaca aktif kan begitu. Jadi kita akan baca beberapa bab tertentu, kemudian paragraf tertentu, lalu ngobrolin dialog tadi. Dan ini mendorong anak untuk membaca keseluruhan dari novel tersebut. Gitu sih. Jadi ini pemantik. Memberikan stimulan ya. Ya, memantik dan untuk membaca lebih banyak lagi halaman-halaman yang ada di dalam novel tersebut. Menarik. Sangat tidak mungkin Bukan menghabiskan. ringkasan, ya. Iya, Kalau karena ringkasan, siswa bisa baca di bagian belakang tuh blurbnya itu bisa baca. Tetapi kan ada justru yang menariknya adalah alurnya, apalagi kalau novel mungkin alurnya bisa apa namanya tidak hanya maju tapi ada flashback. Ini justru yang harus diperkenalkan kepada siswa. Apa point of view-nya siapa gitu ya, tokoh yang mana. Ini justru pembahasan apa yang ada di dalam novel, sehingga guru memang harus menjadi pembaca aktif sebelum membaca nyaring kepada siswa. Baik, terima kasih Bu, menarik nih. Teman-teman peserta boleh, semisal kalau teman-teman peserta punya pengalaman membacakan novel kepada siswa-siswanya atau kepada siapapun, bisa dibagi di sini seperti apa pengalamannya. Saya mau ke pertanyaan tadi yang sudah resen Sakina dari Rumah Teras Baca. Silakan. Ya, selamat malam Bu. Saya ingin bertanya dari ini berdasarkan pengalaman. Ya. Setelah beberapa kali melakukan kegiatan baca nyaring di Rumah Teras Baca, itu saya mendapatkan ketika saat mengajukan pertanyaan, ada anak yang mungkin tidak merespon dari pertanyaan yang diberikan, tapi ada juga anak yang merespon dengan jawaban yang mungkin di luar dari konteks buku yang dibacakan, atau ada juga anak-anak yang aktif. Jadi responnya itu misalnya Beragam. iya beragam dan banyak. Apakah harus ditanggapi semua respon anaknya? Kadang karena ketika membacakan nyaring itu biasanya jumlah anak sekitaran hampir 15 anak, dan anak-anak itu juga biasanya ada umurnya beragam. Ada yang TK, ada juga yang sudah SD gitu Bu. Jadi bagaimana mungkin dari Memilih ya iya pertanyaan yang harus dijawab dan pertanyaan yang tidak harus dijawab gitu ya. Jadi gini, ingat tujuan membaca adalah pemahaman dan membaca nyaring adalah membantu anak untuk memahami apa yang dibaca. Jadi kalau ada pertanyaan yang agak jahil gitu ya, biasanya anak-anak suka jahil, abaikan. Ya, tetapi pertanyaan yang memang benar-benar anak tidak paham dan itu kontekstual untuk membantu memahami apa namanya teks yang ada di dalam buku harus selalu dijawab. Caranya juga ingat ya, kalau kita baca untuk 10 atau 15 anak harus ada aturannya. Jadi kita menyepakati peraturan ketika membaca nyaring, yaitu katakanlah kalau bertanya harus tanya harus tunjuk jari, kemudian anak yang ditunjuk adalah anak yang boleh mengajukan pertanyaan, yang lain harus menghormati peraturan itu. Nah, peraturan itu dibuat bersama sehingga akan disepakati juga oleh kesemua anggota yang hadir di kegiatan membacanya. Itu sih. Jadi ingat ya, anak-anak tuh ada pertanyaan jahil, ya, itu harus diabaikan. Baik, berarti sangat menentukan sekali di bagian persiapan ini ya Bu. Iya, Harus betul-betul diperhatikan ya. Makanya ada KTS Aturan-aturan. tadi, kajian teks sederhana.
Betul. Ini jangan sampai lupa nih, kadang-kadang kita terlalu bersemangat membacakannya, akhirnya sampai lupa bikin aturan main di Iya, betul. dalam proses. Oke. Eh, ada juga dari tadi si Gupai resen ya, si Gupai membaca, silakan. Oke, saya mau ke room chat ini ada. Komen Kak Dinda. Kak, mute. Oke, baik, Sorry ya. baik. Dari Kak Rizky. Bu, teman saya guru SMP. Katanya murid-muridnya senang sekali waktu dia membawa buku yang menurut saya level B2 dengan gambar yang ceria. Apa hal itu karena efek jarang terpapar buku ya? Yes, betul. Tapi buku cerita bergambar, katakanlah B2 atau B3, bukan berarti tidak bisa dibacakan kepada anak-anak SMP. Cara kita, jadi point of view-nya, kita buat berbeda. Jadi buku yang sama bisa dibacakan untuk level yang lebih tinggi dengan cara mengajukan pertanyaan yang berbeda sesuai dengan apa namanya pembaca sasaran yang akan kita bacakan, Bu. Jadi saya setuju, bisa. Oke, terima kasih. Jadi memang usia kadang-kadang tidak tidak menentukan ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari si Gue Membaca. Berapa jumlah anak maksimal untuk dibacakan nyaring untuk satu orang dewasa? Ya, idealnya sih sebenarnya tidak lebih dari 15. Untuk semua usia ya, Bu. Iya, Karena kalau untuk jumlah 15 orang untuk anak usia 5 sampai 7 tahun misalkan, itu sudah sangat heboh. sulit. Sangat heboh, betul. Bisa heboh banget. Oke, Tapi tergantung juga dari kita sih. Jadi apa namanya jam terbang katakanlah kebiasaan kita membaca nyaring juga menentukan sih proses bagaimana kita bisa mengatur, kemudian bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan amat sangat tergantung dari jam terbang kita. iya memang penampilan dan sikap dari seorang pembaca nyaring juga bisa menentukan bagaimana prosesnya berjalan dengan Respons anak ya. baik ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ikut TOT ini sudah bisa apa namanya melatih diri dan melakukan mempraktekkan ya. Teman-teman jangan lupa besok itu ada rencana tindak Oke. lanjut. Bu Rosi sudah memberikan beberapa pertanyaan yang harus kita kerjakan dan akan diuji besok. Sejauh mana kita bisa menerapkan pengetahuan membacakan nyaring ini. Uh, Silakan buat teman-teman yang mau membagikan pengalaman membacakan nyaring kepada anak-anak, boleh mengkonfirmasi pengetahuan atau kasus yang diperoleh di lapangan. Nah, ini seru nih Kak Dinda. Membacakan nyaring untuk 200 anak. Pasti nggak bisa interaksi. Ya nggak? Boleh Kak Dinda, Happy coba banget diceritakan mereka. sedikit. Iya, nggak ada anak yang nggak Iya, suka dibacakan. silakan Kak Dinda. Iya, jadi kemarin itu apa namanya kebetulan saya diundang sama sebuah sekolah untuk sharing lah tentang membaca gitu. Jadi audiensnya anak SMP. Tadinya saya pikir cuma satu kelas ya, tapi ternyata kelas 1, Beberapa 2, dan kelas. 3 digabung semuanya di ini. Jadi sebenarnya intinya itu adalah sharing diskusi tentang membaca itu menyenangkan gitu ya. Mm. Tapi untuk ice breakingnya saya Oh, bacakan membaca nyaring nyaring. kepada Yes, mereka that's gitu. good. Jadi apa namanya bukunya saya sengaja saya pilih buku yang sangat menyenangkan dan saya tahu apa itu bisa jadi ice breaking yang bagus dan mereka bisa juga ikut apa ya berinteraksi gitu. Tapi memang pemilihan bukunya itu harus benar-benar sih. Saya kebetulan kemarin Yes. itu memilih buku Siapa yang Kentut. Ya,
Pak Nur Hadi ya. Jadi itu yang emang buku yang udah deh. Orang dewasa Iya, juga orang suka dewasa gitu. dari anak kecil sampai orang dewasa itu pasti Iya, senang. iya Betul, benar. pilihan yang tepat. Ya kan, jadi itu kayak buku itu kuncian saya banget kalau emang mau bacain kemana-mana karena pasti berhasil Betul, sih. betul, betul, Wajib betul. punya di situ semuanya. Benar, benar. Satu buku itu. Iya. Karena ya ini ada pengalaman dari seorang dosen, bahkan profesor, ya. Dia setiap kali akan memulai pembelajaran itu menggunakan buku cerita bergambar untuk membangun suasana ternyata. Dan ini tadi ice breaking gitu, ini membangun suasana sehingga eh, mahasiswanya itu menjadi fokus. Jadi memang mungkin bisa dipakai itu. Siapa kentut dari Nah itu, boleh tuh teman-teman dicatat tuh. Sekali-kali itu tulisan. aduh itu buku wajib tuh. Nggak ada yang nggak ada yang nggak senang dibacakan buku itu. Tetapi juga ternyata bisa ya Bu. Saya pernah mendapati satu situasi proses membacakan nyaring. Buku itu buku baca nyaring tapi yang isinya tentang matematika. Dan terjadilah kelas matematika dengan mode membacakan nyaring. Jadi memadu mengkonsepkan uh, konsep baca nyaring dengan literasi apa namanya Betul. sainsnya. Jadi digabungkan. Nah, ini saya kira praktek yang mungkin barangkali bisa dilakukan oleh banyak pembaca nyaring gitu. Jadi melihat konteks bukunya di tema apa, kemudian memainkan proses baca nyaring dengan ilmu atau literasi Terkait yang kita dengan dapat. capaian pembelajaran gitu ya. Betul. Ya. Bisa sih beberapa buku yang ada di Let's Read itu kan memang science, numerasi bisa kita gunakan ya mengenai apa namanya siklus hidup tumbuh-tumbuhan itu bisa digunakan buku. Dia melompat itu ada. Bisa Proses bisa. baca nyaringnya jadi apa waktunya jadi lebih lebih panjang dan Iya, anak lebih terlibat di dalam iya, prosesnya iya, itu. betul. Karena dikaitkan dengan pembelajaran. Hmm. Oke, ini teman-teman guru, apakah sudah juga pernah melakukan ini di Iya, coba kelasnya? sharing. Ini ada beberapa teman-teman guru nih yang saya lihat di sini, mungkin barangkali sudah pernah melakukan, bisa sharing. Tapi terima kasih tadi Kak Dinda, itu uh, luar biasa ya 200 orang ya tentu uh, ternyata juga mungkin tidak sekaku itu ya. Mungkin idealnya satu orang dewasa 15 anak, Iya, tetapi ada di kondisi tertentu kita bisa membacakan dalam jumlah lebih betul. tergantung bagaimana kita mengkondisikan Dan juga pilihan proses. bukunya sih. Nah, Oke, itu dan juga tepat pilihan tuh buku. pilihan buku Kak Dinda tuh. Luar biasa jam terbang sudah sudah tinggi ini. Coba teman-teman apa namanya yang punya buku itu benar-benar sederhana. Sederhana banget tapi lucu gitu. Engage ya, terlibat ya. Mudah melibatkan pendengar dengan buku itu. Wah, Dan anak saya dan Kak angkat Dinda terus. ada juga tuh bukunya apa Clara Eng tapi buku lama. Jadi ada 7 menit. Jadi ada berapa buku gitu. Jadi kumpulan cerita salah satunya adalah apa namanya? Bukan beberapa buku itu cocok sekali untuk menjadi pembuka mengenai kesedihan gitu. Tapi mengenai kesedihan itu. Jadi akan melibatkan pembaca menjadi lebih mellow gitu ketika kita bacain buku itu. Baik, silakan ada pertanyaan lagi atau pernyataan atau case yang bisa dibagikan. Tadi dari si Gopa ya Resen, silakan ada yang mau disampaikan. Pertanyaan, pernyataan, silakan. Untuk besok ya saya akan memberikan template kajian teks sederhana, kemudian lembar amatan.
dan juga template perencanaan membaca nyaring. Tetapi untuk besok itu satu orang peserta akan memilih buku, kemudian presentasikan kajian teks sederhana. Nah, satu peserta lain akan mengisi lembar amatan. Jadi nanti kita akan bisa lihat bagaimana amatan dari masing-masing. Jadi setiap kali peserta mempraktikkan, ada peserta lain yang mengamati supaya peserta bisa tahu sebelum membaca nyaring itu apa yang dilakukan, selama membaca nyaring, dan setelah membaca nyaring. Ada 5 ya untuk besok ya. Maaf tidak bisa semua. 5 pembaca ya, Bu? Iya, karena hanya 2 jam kan. Wah, menarik nih. Siapa nih yang 5 orang pembaca ini? Ayo, cepat-cepat. Cepat-cepat mendaftar. Iya, boleh dikonfirmasi Pilihan melalui bukunya WA. bebas. Oke. Pilihan bukunya bebas. Boleh konfirmasi melalui WA biar bisa di list. Masih ada 6 menit buat kesempatan buat peserta mau mengajukan pernyataan atau case yang ditemukan di lapangan. Silakan. Kalau tidak ada, saya mau mengkonfirmasi apakah betul, Bu, gimmick itu juga sangat menentukan dalam proses membaca nyaring. Karena ada beberapa yang saya lihat pembaca tidak menggunakan gimmick, tapi memainkan intonasi nada saat membaca. Kadang ada yang lebih ekspresif seperti mendongeng, dan ada yang tidak begitu ekspresif, dia membaca datar tapi orang tertawa begitu, orang menyimak, orang merasa. Apakah itu juga jadi ukuran-ukuran tertentu? Jadi gini sebenarnya, ketika kegiatan membaca nyaring, peserta harus melihat bahwa pembaca sedang membaca, bukan sedang mendongeng. Ya, bedanya itu. Karena tujuan dari membaca nyaring adalah kita membuat pendengar yang sering kita bacakan menjadi pembaca mahir, bukan pendongeng. Sehingga saya selalu menghindari ketika kita membaca nyaring terlalu banyak menceritakan kembali. Yang boleh dilakukan adalah mengajukan pertanyaan. Karena yang namanya membaca itu adalah paham. Ya, tujuan dari membaca adalah pemahaman. Ya, jadi ketika caranya bagaimana kita membuat anak paham ketika kita membaca nyaring adalah melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik, bukan menyodorkan jawaban. Bedanya adalah di situ. Oke, baik. Baik. Memang kadang-kadang orang harus bisa lebih jeli melihat situasi ya, karena proses membaca sama mendongeng betul-betul Beda banget. beda jauh. Oke, sebelum saya ke room chat nih ada satu pertanyaan dari Pak Rasnadi. Saya mau ke yang raise tadi, si Gupai, silakan, ada yang mau ditanyakan. Baik, dari tadi dibisikan. Bu, saya mau nanya, ada misal buku bahasa Inggris tuh, bacain. Itu tetap harus menggunakan teks bahasa Inggris dalam membacakannya, atau Bisa terjemahkan. Jadi gini, secara prinsip ketika kita membaca nyaring, kan tadi yang kita pergunakan bagian-bagian otak yang melihat, ya, ada di sini, dan mendengar. Ya, jadi kalau kita mau menggunakan bahasa Inggris, ya, anak harus bisa melihat teks bahasa Inggrisnya, sehingga kita tidak boleh menerjemahkan. Jadi gitu. Ya, dan ketika proses itu terjadi, anak-anak akan mendapatkan kosakata bahasa Inggris. Dia sudah pernah mendengar kosakata bahasa Inggris. Jadi anak-anak akan punya di samping kosakata bahasa Indonesia
dia juga akan punya kosakata bahasa Inggris. Dan ingat bahwa anak itu bisa belajar bahasa 2 atau 3 bahasa sekaligus. Ya, katakanlah bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris melalui kegiatan membaca nyaring. Anak-anak bisa dapat kosakata bahasa Inggris yang nanti akan digunakan ketika anak akan belajar membaca bahasa Inggris. Itu. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir dari Kak Asnadi. Ini akan menutup pertemuan kita di kelas kedua pada malam ini. Ibu, idealnya posisi pembaca dan peserta itu bagaimana, Bunda? Apakah melingkar atau seperti di kelas berhadapan-hadapan? Satu tadi, kembali bahwa prinsip ketika kita membaca nyaring, anak harus bisa melihat bukunya dan mendengar suara kita. Jadi pengaturan terserah, klasikal atau melingkar. Tapi yang penting semua anak bisa melihat bukunya. Kalau klasikal, kelas, ya, kemudian anaknya banyak, kita bisa menggunakan infocus. Jadi menyorot buku ke layar. Dan kita menunjuk pakai tongkat untuk menunjuk teks maupun ilustrasi yang sedang kita bacakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Rosi, terima kasih banyak buat seluruh peserta yang sudah aktif bertanya, berdialog dalam pertemuan kedua ini. Semoga besok kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak hanya fisik kita, tetapi juga jaringan kita. Tadi ada yang 1% bertahan sampai entah menit keberapa dia sudah keluar. Mudah-mudahan pastikan teman-teman device-nya aman, baterai full, supaya bisa menyimak kegiatan ini sampai akhir. Sebelum kita berpisah, saya minta ke teman-teman yang belum menyalakan kamera, bila memungkinkan, nyalakan kameranya, kita akan berpose bersama untuk menutup pertemuan di hari kedua. Silakan ke Putri Handayani, kemudian Ayuli, Rizky, Perpus Jungke. Oke, kalau tidak saya ambil saja gambar yang sudah ada saat ini. Oh, lagi dalam perjalanan. Hati-hati di perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Izin saya ambil gambar Ibu Rosi, semua teman-teman. 1, 2, 3. Salam literasi. 1, 2, 3. Baik, akhirul kalam. Terima kasih banyak buat kita semua, terlebih kepada Ibu Rosi. Sehat selalu, mudah-mudahan bisa berjumpa di pertemuan terakhir. Jangan lupa teman-teman, tugas RTL-nya bisa disiapkan. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.